Jika saudara diperlakukan dengan curang, tidak adil, dirancangkan hal yang jahat, bagaimanakah sikap dan respon saudara? Hope for Today pada hari ini terambil dari Mazmur 37 ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Kita sedang ada dan hidup di dunia yang sedang semangat samannya bertabrakan dengan nilai kelemah lembutan, di mana kekerasan menjadi hal biasa dan pembalasan dipandang sebagai wujud keberanian. Ayat hari ini dalam Alkitab terjemahan baru, kata asli anau diterjemahkan dengan rendah hati. Namun hampir di semua terjemahan Inggris secara tepat memilih kata meek atau lemah lembut. Dengan demikian, Mazmur 37 ayat 11 sedang berbicara tentang orang yang lemah lembut, tidak hanya sekedar rendah hati. Dalam pasal ini ada sesuatu yang coba ditekankan pemazmur, di mana orang yang lemah lembut dikontraskan dengan orang yang fasik, berbuat kejahatan, kecurangan, dan kekerasan yang muncul di ayat 1, 12, dan 14. Bukan dengan orang yang sombong, lawan kata dari kata lemah lembut. Kata meek digunakan oleh Yesus dalam khotbah di atas bukit. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Tuhan mengharapkan kita dapat menjadi pribadi yang lemah lembut. Karenanya Yesus mengajak kita untuk belajar daripadanya. Pikuklah kuk yang kupasang, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius 11 ayat 29. Ayat ini menggunakan dua kata sifat sekaligus, yaitu lemah lembut dan rendah hati. Apakah ayat ini benar-benar dapat menjadi garansi bahwa kita manusia dapat menjadi lemah lembut? Ya. Musa tercatat di dalam Alkitab sebagai orang yang lemah lembut hatinya. Bahkan disebutkan orang yang paling lemah lembut hatinya di seluruh bumi, memiliki hati Allah yang penuh belas kasihan, kesabaran, dan juga pengampunan. Lalu siapakah orang yang lemah lembut yang dimaksudkan dalam pasal ini? Pemunculan frase mewarisi negeri yang muncul di ayat 9, 11, 22, 29 menjadi satu acuan atau clue penting di sini, di mana orang yang rendah hati atau lemah lembut akan mewarisi negeri. Demikian pula orang yang menantikan Tuhan di ayat 9 sama dengan orang yang diberkati Tuhan di ayat 22, dan orang benar di ayat 29. Menganalisa paralelisme ini menyiratkan bahwa orang yang lemah lembut, yang menantikan Tuhan, yang diberkati Tuhan, yang hidupnya benar adalah sama. Terhubung dengan kontras yang ditonjolkan pemazmur di sini adalah orang fasik yang berbuat kejahatan dan kekerasan, dengan paralelisme yang dimaksud menggabungkan orang yang lemah lembut, menantikan Tuhan, diberkati, dan hidup benar. Maka di sini dapat dipahami kelemah lembutan yang dimaksud adalah orang yang terus menantikan Tuhan pada saat mengalami kejahatan, kecurangan, dan kekerasan dari orang-orang fasik, dengan tidak mau membalas kejahatan dan tetap melakukan hal-hal yang baik, berlaku dan hidup benar, adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Sungguh luar biasa. Tidak peduli seberapa sering saudara dicurangi, diperlakukan dengan tidak adil oleh orang lain, jika saudara memiliki hati yang lemah lembut, maka saudara akan selalu diberkati Tuhan. Seperti apakah berkat yang diterima? Yang pertama, ayat 11, mewarisi negeri. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Ekspresi mewarisi negeri muncul di ayat 9, 10, 22,
29 dan 34. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Yang kedua, bersukacita atas kesejahteraan berlimpah. Ayat 11, tetapi orang-orang yang rendah hati akan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ayat 19, mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Kemudian yang ketiga, menikmati perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Ayat 40, Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung kepadanya. Jika saudara diperlakukan dengan curang, tidak adil, dirancangkan hal yang jahat, bagaimanakah sikap dan respon saudara? Harapan terbaik hari ini adalah mengajak kita terfokus memandang pada Tuhan, belajar kelemah lembutan daripadanya. Tantangan, masalah apapun saudara hadapi, maka memiliki hati yang lemah lembut akan pasti selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan hari ini. Diberkatilah kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Kami berdoa. Amin. Kiranya ajakan untuk memiliki roh kelemah lembutan menjadi bagian saudara. Saudara diberkati Tuhan.